Korban tewas dianiaya 4 security Ancol ternyata tokoh penting di Partai Perindo, dikenal sebagai sosok yang baik. Pria bernama Hasanuddin, korban yang tewas dianiaya setelah dituduh maling oleh 4 security Ancol, ternyata korban penting di Partai Perindo. Siapa sangka sosok Hasanuddin yang berusia 42 tahun, korban penganiayaan yang tewas dianiaya 4 oknum security Ancol, ternyata merupakan Ketua Umum Dewan Perwakilan Cabang atau DPC Partai Perindo Pademangan, Jakarta Utara. Hasanuddin yang dianiaya hingga tewas tanpa barang bukti disebut bukanlah penjahat, melainkan menjabat sebagai Ketum DPC Partai Perindo Pademangan, Jakarta Utara. Hal itu diungkap oleh istri korban bernama Upi Siti Mardiana yang kini menuntut keadilan hukum usai nyawa suaminya dihabisi oleh 4 security Ancol Taman Impian. Suami saya Ketua DPC Perindo Pademangan, kata Upi dilansir tribunmedan.com dari wartakotalive.com pada Kamis 3 Agustus 2023. Kalau perlu silakan mas tanya warga sini, gimana kepribadian suami saya? Dia itu ramah, suka menyapa orang, sambung dia. Sebelum tewas dianiaya oknum security Ancol, Hasanuddin sedang sibuk mengurusi organisasi partai yang ia pimpin. Kendati demikian, Upi menceritakan suaminya giat bekerja sebagai pekerja lepas. Pekerjaan sehari-harinya buruh harian lepas, ngerjain apa aja dia mau. Karena di organisasi Partai Perindo, berhubung belum ada kerjaan sehari-harinya ngurusin di partai aja, ujar dia. Pelaku ogah minta maaf. Sebelumnya, Upi sempat menemui pelaku penganiayaan suaminya di Polsek Pademangan, Jakarta Utara saat pemeriksaan. Naasnya, tak ada kata permintaan maaf keluar dari para pelaku saat bertemu dengan Upi selaku istri korban. Saya ngomong ke dia, kok bisa sampai segitunya Pak pukuli suami saya? Itu pun suami saya belum jelas salah, ungkap dia. Dia cuma diam doang, gak ada sepatah kata pun maaf dari dia, sambungnya. Upi pun meluapkan emosi kepada pelaku lantaran tega menghabisi nyawa suaminya dengan keji bermodalkan tuduhan pencurian tanpa barang bukti. Dia nggak minta maaf sama sekali. Sampai saya bilang saya sudah ngomong panjang lebar seperti ini nggak ada minta maaf sama sekali, ungkap dia. Upi pun menyayangkan perlakuan semena-mena pelaku lantaran menganiaya suaminya dengan kejam hingga meninggal dunia. Jadi suami saya dipukuli pakai bambu sampai bambunya patah-patah, dipukul pakai kawat sampai ada tetesan bakaran plastik di badannya, pungkas Upi. Sebelumnya diberitakan kesadisan 4 security Ancol Taman Impian tega menghabisi nyawa pria yang dituduh maling bernama Hasanuddin. Pasalnya, keempatnya menganiaya tanpa ada bukti bahwa Hasanuddin mencuri. Sadisnya, keempat pelaku yang merupakan security tersebut tak hanya menganiaya korban dengan tangan kosong, tetapi juga menggunakan alat-alat tertentu di luar nalar. Bahkan sadisnya lagi, meskipun korban sudah lemas pasca penganiayaan, keempatnya ogah membawa Hasanuddin ke rumah sakit. Kanit Reskrim Polsek Pademangan AKP IGD Gustiana menyampaikan adapun pelaku yang menganiaya korban menggunakan bambu, kabel hingga tetesan api. Keempat pelaku ini sudah dijadikan tersangka masing-masing berinisial P, H, K, dan S. Gustiana menuturkan para pelaku menganiaya Hasanuddin karena mencurigai yang bersangkutan telah melakukan pencurian. Pelaku yang pertama kali melakukan penganiayaan ialah P. Dari interogasi tersebut terjadilah tindak pidana ini. P melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong. Kemudian dilanjutkan melakukan pemukulan menggunakan sebuah benda yaitu potongan bambu sembari dia melakukan interogasi. Kata Gustiana dilansir tribunmedan.com pada Selasa 1 Agustus 2023. Pelaku kedua H menganiaya korban dengan cara menendang dan memukulnya. Ada juga pelaku K yang menganiaya korban dengan kabel. Pelaku K datang langsung mengambil sebuah kabel sepanjang 2 meter lalu dilakukan pemecutan terhadap korban berkali-kali, ucap Gustiana. Kemudian pelaku terakhir yang menganiaya korban ialah S. Penganiayaan oleh S dilakukan dengan cara membakar kursi plastik dan meneteskan bakarannya ke tubuh korban. Setelah melakukan penganiayaan hingga membuat korban lemas, para pelaku pun membawa Hasanuddin ke dalam mobil. Para pelaku yang panik membawa tubuh korban yang lemas keliling kawasan Ancol, namun korban yang sudah lemas akhirnya meninggal dunia di dalam mobil.